saya dari Mega. Saya sudah tinggal di Belanda selama 20 tahun. Terus saya sering lihat di YouTube tentang keadaan Jakarta, Indonesia. Terus saya cuma mau tanya, apakah ada kemungkinan tuh Indonesia mau jadi negara Islam gitu? Itu yang ditakutin. Terima kasih. Oke, saya coba muter ya dari yang cukup ya. Ini kalau Anda mendengar sesuatu itu jangan merasa bahwa itu pasti. Saya nggak apapun itu jangan seperti mendengarkan Tuhan ngomong pasti benar kalau saya belum tentu benar ya. Jadi Anda juga demokratis saja kepada saya yang saya jawabkan. Yang saya jawabkan terakhir, jadi saya melihat seluruh situasi di Indonesia, saya berani mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kemungkinan Indonesia menjadi negara Islam. Saya tidak mengatakan Islam itu jelek, tapi Islam itu tidak harus menjadi simbol. Jadi saya itu baik-baik aja, tidak bisa saya sebut kebaikan saya itu Islam. Jadi Islam itu boleh Anda terjemahkan tanpa namanya, nggak apa-apa. Asal Anda kayak titik berkokok itu nggak usah bilang dia berkokok gitu. Kecuali Jumatan kita bareng-bareng. Yang sekarang ingin menjadi negara Islam paling Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir sudah saya tanya juga, terus caranya bagaimana? Kami harus melewati prosedur di DPR, di MPR, perubahan konstitusi, perubahan undang-undang segala macam itu menempuhnya bagaimana? Juga Anda ini melihat Islam kuantitatif apa kualitatif? Kan gitu. Kalau Anda melihat kualitatif, ini cara berpikir menurut keluarga berat sedikit. Menurut saya Islam itu agama kan? Agama itu apa toh? Unsurnya misalnya apa? Apa saja unsurnya? Gini tak permudah. Sampai sebelum Nabi Adam sudah ada Islam belum? Nah, ini masalahnya di sini. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada Islam belum? Sebelum Nabi Adam? Setahu saya Islam itu adalah satu tata nilai, satu putaran sistem yang juga bisa disebut organisme, atau pokoknya ada satu mesin kehidupan yang taat kepada Allah, itu namanya Islam. Misalnya rumput tumbuh, angin bertiup, ya, daun bersemai, pohon berbuah, itu semua adalah peristiwa Islam. Ini maksud saya. Karena semua itu taat kepada Allah. Subhanallahi ma fis samawati wa fil ardi. Berarti apapun yang taat kepada Allah, yang berpasrah kepada Allah, berarti Islam. Betul nggak? Islam adalah pasrah kepada Allah. Saya tanya, apakah ada air yang tidak taat kepada Allah? Dia selalu mengalir sesuai dengan sunnah Allah. Ya. Ini gedung, ini sangat taat kepada Allah. Gravitasinya jelas, ya. Tatanan keseimbangannya. Jadi misalnya Allah mengatakan hidup adalah keseimbangan. Langit, bumi aku ciptakan dan aku letakkan keseimbangan padanya. Jadi kalau bikin gedung harus jelas gravitasinya, kelurusannya, ya. Kalau tidak taat kepada hukum Allah, sunnah Allah, maka gedung ini akan ambruk. Betul. Jadi peristiwa gedung ini peristiwa Islam bukan? Inilah peristiwa Islam. Ayam berkokok pagi-pagi itu peristiwa Islam. Saya tanya, sebelum Adam dilahirkan sudah ada ayam berkokok? Sudah ada bulan yang mengitari bumi belum? Apakah bulan itu taat kepada Allah sehingga dia memutari bumi? Tata surya, galaksi semua, sel-sel memuai, ya. Itu semua adalah peristiwa Islam, peristiwa ketaatan kepada Allah. Ibu, kalau sampai makan, sampai merasa dimudahkan, aku disukarkan oleh Allah. Sampai kan tinggal ngecapi, ngelewes. Nanti yang bagi protein, kalori, siapa? Siapa yang bekerja? Ini masukin ke darah, masukin ke daging, terus sampahnya dikeluarin lewat situ.
Kalau sampai sendiri yang disuruh ngurus, mau nggak? Mau nggak? Makanlah dan uruslah prosesnya, itu mau nggak? Jadi itu peristiwa Islam bukan? Seluruh metabolisme hidupmu itu di dalam dirimu maupun di alam semesta, fil afaqi wa fi anfusikum, di seluruh alam semesta dan di dirimu, disitulah ketaatan kepada Allah. Itulah ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada 3. Satu yang merupakan sunnah atau syariat alam, yang seperti gravitasi, hukum Archimedes, Thomas Alva Edison dan seterusnya, menemukan sunnah-sunnah Allah atau syariat-syariat Allah. Nomor 2, di dalam dirimu, siapa yang menjadi subjek dari detak jantungmu? Siapa? Siapa? Nah, sangat matur nuwun sama yang mendetakkan jantungmu. Detak jantungmu sehari kira-kira berapa ribu kali? Katakanlah 10.000 kali. Terus Anda ingat Allah itu berapa puluh kali? Seharusnya kan setiap detak jantung mewajibkan kita untuk mengingat subjeknya yang mendetakkan jantung kita, gampangnya gitu ya. Nah, jadi ini sebelum jawab yang kesulitan tadi hijab tadi ya. Jadi Islam itu begitu Allah bikin Nur Muhammad, cahaya memancar, yang disebut cahaya yang terpuji Nur Muhammad, Islam berlangsung. Cahaya memancar tidak belok, cahayanya lurus. Pandangan mata lurus, itu syariat Allah. Bayangin kalau pandangan mata bisa belok, kan batal pakaiannya. Masuk jilbab, pandangannya bisa mundur ini. Terus enggak pakaian. Jadi ini ilmu bahwa keterbatasan itu rahmat. Kalau sampai tidak terbatas, Anda hancur. Kalau pendengaranmu tidak dibatasi dengan frekuensi pendek, hancur hidupmu. Bayangin ibu bisa mendengarkan 300 meter. Tetanggamu ngomong itu hijab itu gini tiap hari malam. Itu baru fisiknya telinga. Kalau sampai dikasih pendengaran dengan frekuensi panjang, bisa mendengarkan tetangga ngomong apa. Berdengar nggak tiap hari kita? Berdengar tiap hari. Belum lagi telinga batin. Kalau mbak, ibu bisa mendengarkan suara hatinya suami, kira-kira berdengar nggak tiap hari? Begitu juga sebaliknya. Jadi ibu-ibu, kalau kita terbatas, mari bersyukur karena Allah itu menyelamatkan kita antara lain dengan kebebasan, tapi juga dengan keterbatasan. Jadi yang baik yang mana? Terbatas apa bebas? Kedua-duanya baik pada tempat yang tepat. Kan begitu. Kadang-kadang perlu kebebasan, kadang-kadang kebebasan harus dibatasi. Makanya Allah mengatakan kulu wasrofu wa tusrifu, makan minumlah semau-maumu, tapi jangan berlebihan. Gitu loh. Makan nasi baik tapi tidak 5 piring ya. Kan begitu. Jadi jangan bilang makan nasi itu halal. Kalau Anda sudah kenyang, makan lagi itu mulai makruh, mungkin itu haram. Haram itu artinya membahayakan dirimu, gitu ya. Oke. Dengan begitu Bu, maka tadi pertanyaannya apa sih? Jadi di Indonesia itu sudah berlangsung Islam, tapi tidak perlu negara Islam. Karena kalau sudah ngomong negara itu sudah institusi. Ya, Islam itu menurut Anda software atau hardware? Software. Hardware-nya mau bikin kerajaan Islam yang monggo, asal Islam benar software-nya. Mau tidak negara Islam tidak ada masalah, asal software-nya Islam. Begitu ada orang menolong orang lain, misalnya gini, Allah menciptakan salah satu pola hidup itu azwaja. Azwaj itu artinya berjodoh. Jadi Allah menciptakan semuanya berjodoh. Jodoh itu contohnya laki-laki dan perempuan berjodoh. Ya, Allah sama semua hambanya berjodoh, berpasang-pasangan. Allah dengan ciptaannya berpasangan. Allah menyayangi ciptaannya, memberi fasilitas, memberi rezeki. Setelah beres rezekinya baru ditagih pajaknya, sholat 5 waktu, kan gitu. Itu nagih pajak aja.
Jadi kalau sampai sholat, hitung-hitung itu bayar pajak, dan ringan sekali kok. Dari 24 jam sehari sampai cuma ditagih setengah jam kok. Kan gitu. Juga puasa dan semua yang lain itu berpasangan. Maka kalau ingin jadi suami yang baik, tirulah Allah kepada hambanya bagaimana perilakunya. Kalau ingin jadi pemerintah yang baik, tirulah Allah bagaimana memperlakukan hambanya. Kalau ada petani manusia, entah petani, entah pedagang atau siapapun, itu suaminya alam, istrinya adalah alam. Petani itu suami, sawah itu istri. Dicangkuli, ditanami, berbuah, benar ya? Persis Pak. Suami mencangkuli istrinya, ya, ditanami, terus, ya, tumbuh. Benar ya? Jadi manusia dan alam itu suami istri, pemerintah dan rakyat itu suami istri, Allah dan hambanya suami istri, laki-laki dan perempuan suami istri. Jelas ya? Jadi menurut saya nggak usah ada kekhawatiran negara Islam atau bukan. Buktinya negara-negara Islam juga tidak Islami. Terus ada bingung, ini Jerman, ini Belanda, katanya negara kafir tapi hukumnya Islami. Rakyatnya disantuni, tidak ada orang nganggur di sini. Itu lebih Islam daripada negara Islam gitu kan? Gitu kan? Terus Anda jadi minder sebagai orang Islam. Ya itu namanya Islam. Itu tadi namanya Islam. Karena meski Islam itu tidak terletak di luar dirimu, Islam terletak di dalam dirimu. Begitu engkau taat kepada keharusan dirimu, engkau menjadi Muslim, kan begitu. Kencing itu boleh ditolak enggak? Kalau kamu menolak kencing, kamu kafir kepada Allah tentang kencing. Benar enggak? Hukum alam, misalnya meludah jangan ke atas. Kalau coba. Karena Allah menentukan bahwa ada daya tarik bumi. Jadi kalau ada apa-apa itu jangan meludah ke atas. Kan gitu. Itu berarti taat kepada Allah. Selama Anda masih mandi, berarti Anda Muslim di bidang kebersihan. Betul nggak? Jadi Islam itu bukan hanya asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, itu kan pendaftarannya. Kalau Islam itu cuma mengucapkan syahadat, ya kata Gus Dur tadi, ya kafir, gak apa-apa, gak mau syahadat, harus Muslim. Kan begitu. Jadi Bu, Anda tidak usah khawatir mengenai itu. Umpama jadi negara Islam pun ya tidak apa-apa. Yang menjadi masalah bukan namanya apa, perilaku substansialnya Islam atau tidak, kan begitu. Kanada Islam banget, Selandia Baru Islam banget, Belanda banyak hal Islam, kan begitu. Kecuali kepada Belgia selalu mengejek-ngejek. Jadi kalau orang Belanda naik nali sepatu kan begini, kalau orang Belgia kaki kanan kan ditarik di sini. Belanda suka ngejek orang Belgia. Orang Belgia itu kalau masang lampu kata orang Belanda, pakai meja satu berdiri di atas meja, 4 orang pegang kakinya masing-masing. Dan untuk muter lampunya mejanya yang diputar. Itu cara orang Belanda mengejek. Ya mudah-mudahan itu bukan dosa, itu sama dengan orang Madura diajak oleh orang Jawa ini biasa. Orang Madura juga mengejek yang lainnya. Kita hidup ini kalau tidak ada ejek mengejek ya tidak asik juga. Menurut saya pun tidak usah dikhawatirkan, itu kekhawatiran kelas menengah, kekhawatiran kaum intelektual, kekhawatiran kaum politisi. Oh mereka juga senang kalau Islam radikal kok, sehingga dia bisa menghancurkan, dia menjelek-jelekan Islam kok. Mereka membangun orang yang namanya Abu Bakar Basir, membangun yang namanya ISIS, sudah jelas Hillary Clinton mengakui itu bikinan Amerika. Mereka senang kalau Islam jelek, kalau Islam itu miskin, kalau Islam itu jorok, kalau Islam itu radikal. Mereka senang. Kewajiban kita sederhana, tidak. Saya a'izzah, saya jawab yang pertama. Saya a'izzah pada orang kafir. Saya bersikap tegas. Ya tegas, bukan keras. Tegas itu kan tidak harus ya, harus gitu kan. Itu namanya keras. Kalau tegas itu bisa gini, saya ditantang perang, datang gelut. Oh, mana? Oh, gelut. Jadi saya bersikap tegas tapi tidak keras. Gitu ya Mas ya. Nah, rumusnya di Al-Maidah 54 tadi, a'izzatun 'alal kafirin. A'izzah itu dari kata aziz. Aziz itu dari sifat Allah.
Jadi Muhammad dikatakan, Muhammad aku datangkan kepadamu dengan sifat yang berat hatinya kepadamu. Jadi kita berat hati kepada semua manusia. Kalau ada orang kafir, ya orang kok kafir, gitu ya. Meskipun kafir itu juga jangan salah paham, Bu. Kafir itu nggak ada kafir ijen, itu nggak ada. Kafir itu ada macam, ada kafir akhlak, ada kafir ilmu, ada kafir macam-macam. Kafir itu nggak bisa berdiri sendiri. Itu pun tadi kan saya sudah bilang di sesi pertama, saya kafir kepada iblis, tapi saya muslim kepada Allah, kan gitu. Jadi kalau Anda disebut kafir, iya saya kafir. Misalnya saya nyebut sampean kok kafir Pak, sampean bilang iya saya kafir nang sampean, kan gitu. Kafir kepada sampean, tapi saya tidak kafir kepada Allah. Jadi kafir itu ada objeknya, tidak bisa berdiri sendiri. Demikian juga muslim. Anta tuslimu ilaman, Anda berpasrah kepada siapa? Kalau Anta tuslimu ilal iblis, Anda kafir kepada Allah. Jadi kan hidup itu berangkai, tidak bisa hidup berdiri sendiri. Hidup harus di sini, Bu. Miring 1 cm lucu. Makanya hidung harus dipahami dengan komposisi, dengan mata, pipi, kan begitu. Tidak bisa ngomong hidung, tidak bisa. Jadi nggak bisa negara Islam sama dengan pertanyaan tadi malam ya di Belgia, apakah perlu itu partai Islam? Tidak ada urusan partai Islam atau partai non-Islam, tapi perilakunya Islam apa tidak, kan begitu aja. Betul nggak? Sekarang saya tanya, Abu Thalib pamannya Nabi Muslim apa bukan? Bukan ya. Tapi selama beliau hidup nolongin Muhammad nggak? Nolongin Muhammad. Bagaimana sampai tahu dia bukan Muslim? Bagaimana sampai tahu dia tidak bersyahadat? Emang kalau syahadat laporan sama Anda? Emang syahadat harus diumumkan di Facebook? Bagaimana kalau dia diam-diam bersyahadat? Itulah sebabnya maka dia selalu melindungi Muhammad. Bagaimana sih syahadat harus bilang-bilang? Kalau syahadat dalam hati sah nggak? Sah. Lalu bagaimana Anda tahu hatinya Abu Thalib? Kalau saya tidak bisa memastikan Abu Thalib bersyahadat atau tidak, posisi saya adalah berhusnudzon dan mendoakan mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah SWT. Cuman itu toh hidup itu, untuk apa nuduh-nuduh? Sampai nanti punya anak, puasa apa tidak bisa ngerti anaknya puasa apa tidak. Emangnya kamu kuntit? Ke dapur set. Kan tidak bisa 12 jam kita menuntut anak kita, tidak bisa. Nanti suamimu pergi ke kantor pos atau tidak, bagaimana caranya Anda tahu? Bagaimana cara Anda tahu? CCTV digawain? Tidak bisa, Bu. Makanya kita butuh iman dalam hidup, tidak hanya kepada Allah, kepada suami pun butuh kepercayaan. Sesuatu yang kita tidak bisa menjangkau, kita tembus dengan iman. Kita beriman kepada Allah karena kita tidak mungkin mengerti Allah, maka kita mengimaninya. Kalau kita mengerti Allah, untuk apa beriman? Kita makan nasi karena jelas ini nasi. Kalau ternyata tidak jelas ini nasi, terus harus makan, ya jalannya cuma iman. Dah bismillah, saya yakin ini nasi, gitu kan? Kan begitu kan? Jadi iman itu dibutuhkan karena kita tidak tahu. Kalau kita kasih contohnya Bapak, yang disebut agama Islam itu kan ini nyun sewu ya. Kalau orang Jawa tahu beluluk ya, terus cengkir, terus berkembang menjadi tegak, sempurna menjadi apa? Saya tanya, ini 4 apa 1? Satu. Jadi Qurannya itu kelapa. Sudah ada konstruksinya, sudah ada pilah-pilahnya, ada sabutnya, ada batoknya, ada isinya, ada santannya, ada segala macam. Itu Islam, sudah konstruksional, sudah punya bunyan dan tasrif, sudah ada bangunannya yang detail di Islam. Sebelumnya dia masih tegak, belum bisa diparut. Itu namanya Injil. Sebelum jadi Injil dia apa? Zabur itu masih cengkir, gerusa di apa-apaan no. Sebelumnya beluluk, yang Nabi Musa dapat itu beluluk ya.
Dan sekarang ada agama blulu, ada agama cengkir, ada agama tegang, ada agama pelapa. Kalau semua itu satu sebenarnya. Cuma kalau kita ngomong gini kan kasihan orang Kristen. Misalnya kita tahu walan tardo angkal Yahudi walan Nasoro hatta tetapi amilatahum, tidak akan pernah rela itu orang Yahudi dan Nasoro itu kepada orang Islam sebelum engkau mengikuti milah mereka atau ajaran mereka. Ini bekal untuk kesadaran kita, jangan diomongin. Jangan terus ketemu orang yang lah kamu dah, ya kamu masa gitu. Ketemu orang Kristen, alah jangan pura-pura lu kan nggak pernah itu sama gue. Jangan. Itu namanya keras, Pak. Nggak boleh keras. Kita harus aizah, tidak tegaan pada orang lain. Kalau Anda melihat orang korupsi, itu Anda harus kasihan sama yang korupsi, yang koruptornya. Barangnya masalah ringan, nomor 2. Uang yang dicuri itu nomor 2. Kita bukan kaum materialistik. Yang kita pertimbangkan adalah manusia, hamba Allah, sudah sekolah, sudah gede, kok nyolong, kan begitu. Itu kita sedih, itu namanya aizah. Begitu juga Anda kepada teman Kristen, kepada teman Buddha, kepada teman Hindu, Anda tidak tega. Maka jangan diomongin. Jangan diomongin, maka tidak perlu ada dialog antara agama. Kasihan dong kalau Anda omongin. Masa ada orang pincang, Anda jangan dicang. Tidak boleh tuh Pak. Tidak boleh tuh Pak. Oh nak mau apa? Belong, nak jauh-jauh belong nanti long. Itu namanya keras kalau itu. Memukul itu kalah keras dibanding meludahi. Kalau Anda bilang orang cacat dengan memanggil dia cacat, berarti Anda menghina dia, dan itu kekerasan yang lebih tinggi daripada memukul. Kan begitu. Maka kita tidak boleh keras pada mereka, tegas dan bersiasat, waspada. Kalau mereka tidak pernah rela, kita tahu. Kita tetap baik, saya tetap baik sama Romo Van Dongen di Delft sini. Itu sahabat saya, di rumahnya itu ada semua simbol agama. Kalau Anda masuk ke rumahnya Romo Van Dongen, Father Van Dongen, ya itu ada assalamualaikum, jeruning kok ono patung Buddha, jeruning ono apa macam-macam kabeh. Itu nek dipotret di Facebook di Indonesia diserbu karena FPI. Romo Van Dongen. Nah, ya, itu sahabat saya sejak zaman dulu, udah 30 tahun yang lalu saya sering ke rumah dia dan saya sering tidur di rumah dia. Orangnya sangat baik. Cuma dia nggak ngerti Quran, nggak ngerti Islam juga. Tapi mudah-mudahan kebaikannya sebagai manusia diterima oleh Allah. Loh, Anda jangan atur-atur Allah loh. Terserah Allah loh, mau terima apa enggak loh. Enakmu dewi lah, kan mau aneh aja Allah. Iya kan? Allah mengampuni seorang pelacur hanya karena dia memberi minum kepada seekor anjing. Benar nggak? Dan dimasukkan ke surga oleh Allah. Jadi sekarang ibu-ibu tahu caranya masuk surga. Jadilah pelacur, carilah anjing, kasih dia minum. Nah, jadi jangan jadi rumus objektif. Ambil pelajarannya, ambil kemuliaannya, jangan jadi rumus objektif. Kelemahan orang modern ini selalu objektif. Tidak ada yang objektif. Semua itu terserah Allah. Allah itu harus adil apa tidak? Harus. Allah harus adil. Atas dasar apa Allah harus adil? Terserah Allah, dia punya saham atas seluruh kehidupan 100%. Tidak ada kewajiban apapun pada Allah. Kata adil sakarku, gak adil sakarku, kata lakukan. Kata Allah kan begitu. Tapi saya tanya, Allah adil nggak Bu? Maka kalau Allah adil, jangan dipikir karena Allah punya kewajiban untuk adil kepadamu. Allah adil kepadamu karena Allah mencintaimu. Karena cinta, maka rangsanglah, rayulah Allah supaya mencintaimu dengan cara engkau mencintainya terus menerus. Maka seluruh rumus-rumus yang kau khawatirkan tidak akan terjadi, karena Allah berhak atas apa saja. Nanti ada yang mengatakan, kok tega itu Allah membuat gempa bumi, mati beratus-ratus. Loh, zamannya gempa bumi iki loh, nek aku dadi Allah delok cangkemmu rewel gitu. Iki bumi tak jupuk. Wah, boleh enggak? Boleh, terserah Allah. Jadi aku sama Allah tuh
nggak usah rewel. Dia sahamnya 100%. Dia yang bikin engkau bangun dari tidur, betul nggak? Dia yang membuka engkau bisa merasakan akan kencing. Bayangin kalau itu sudah dicabut oleh Allah. Jadi rasa mau kencing, kebelet ngoyo itu sama Allah dihilangin, salahnya dibedot. Jadi pas pidato tuh. Ya apa sampai? Jelas ya Bu ya? Jelas ya Bu ya? Jadi menurut Anda tidak usah khawatir, nikmatilah Islam. Indonesia tidak usah kau pikir, Indonesia itu sudah ada yang ngurus, tenang aja. Para wali, para sesepuh, para syekhona rapat terus menerus, dan jangan khawatir, tidak ada yang bisa menjajah Indonesia. Mereka akan kena bumerang kalau berani-berani menjajah Indonesia. Saya bisa punya banyak sekali argumentasi. Ada 4 lapis. 1, pemerintah, gampang ngatur pemerintah. Nomor 2, ormas-ormas, gampang ngatur ormas. NU tinggal dikasih rumah sakit, selesai masalah. Muhammadiyah semua gampang. Nomor 3, umat Islam dan rakyat. Itu masih bisa dikalahkan, tapi susah ngalahin umat Islam Indonesia. Kalau NU nggak bisa kamu ngalahin Nahdien. Nahdien itu tidak peduli ketuanya siapa, dan dia tidak tahu juga ketuanya itu Said Agil apa Haji Muzadzir, gak peduli. Pokoknya wiridan selawatan yang bergawe, ya gitu kan? Ya kadang-kadang membuat tua-tua titik. Kalau Islam Madura itu mabuk ya mabuk, tapi kalau Nabi Muhammad Dina carok kan gitu. Itu Madura kan gitu. Jadi ini umat Islam Indonesia ini tidak dipahami oleh penguasa-penguasa dunia. Sekarang semua intel-intel dan pekerja-pekerja dari Cina, dari Rusia, dari Inggris, dari Amerika kumpul di Jakarta untuk otot-ototan, untuk bergelut, rebutan untuk bikin kartel yang berpusat di Jawa dan Papua. Tapi mereka lupa bahwa ada umat Islam dan ada rakyat kecil. Rakyat kecil Indonesia ini tidak ada matinya. Jangan main-main sama rakyat kecil Indonesia. Rakyat kecil Indonesia itu tidak sekolah bisa hidup, tidak bahagia bisa bahagia, menderita bisa tertawa. Duit 100.000 cukup, 75.000 ya cukup, 50.000 cukup, 25.000 ya dicukup-cukupkan. Nah, itu rakyat Indonesia. Jadi saya tidak pesimis terhadap Indonesia, dan aku tidak akan marah kepada pihak manapun di Indonesia. Aku appreciate pada mereka. Aku akan jaga perdamaian, aku akan jaga keseimbangan. Jadi yang penting Bu, sampai hidup dengan keseimbangan, mikirnya seimbang, melihatnya seimbang, adil lah pokoknya. Kita lakukan keadilan, tidak usah mikirin Indonesia, tenang aja. Iya, jangan lah, itu ribut di ada itu. Jangan melok telolet sampai. Telolet itu menjadi viral sedunia, itu tanda bahwa manusia sedunia sedang mengalami ketidakseimbangan berpikir. Dulu 10 tahun yang lalu kalau ada orang lambat mikirnya disebut tulalit, gitu aja. Ya, nek tell me toh, nek ditelepon gak nyambung berarti tulalit gitu ya. Nah, sekarang tulalit sama tolerat bedanya apa? Telolet. Bedanya apa tulalit sama telolet? Sama toh. Allah sedang menunjukkan kepada Anda, manusia seluruh dunia, termasuk pemerintahan, termasuk Amerika, yang bingung antara Trump dengan Hillary. Bingung. Menurut Anda, Trump itu dukung Ahok apa anti Ahok? Saya ini jajal kalau Anda punya keseimbangan berpikir. Ayo coba. Ayo kira-kira menurut Anda, yang dukung Ahok itu Hillary apa Trump? Yang dukung Ahok. Benar? Ya tak kasih tahu ya. Kalau melihat konsep-konsepnya Hillary, dia dukung Ahok, dia pro LGBT, dia pro pluralisme sekarang. Kalau Trump urusan dagang, Ahok tidak akan didukung. Ini ganggu umat Islam ini. Indonesia harus stabil supaya produk Amerika beres di Indonesia. Untuk stabil umat Islam jangan diganggu, harus mimpin Indonesia. Itu Trump. Ayo pilih. Menurut saya. Loh, kalau Anda pengen tahu Trump benar ya telepon dewe. Kan saya cuma analisis. Jadi
Jadi hidup itu begitu luasnya, begitu kayanya, probabilitasnya tidak terbatas itu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan sampai tidak usah mikir itu, pokoknya be a good woman, be a good human being, be in balance all the time in whatever thing. Ya, Bu ya.